Shalom, saya Pastor Daniel Agung. Saya selaku Kepala Divisi Youth and Teens Impact Global dari gereja kita tercinta ini. Dan saat ini saya ada di sesi Impact Talk Unlimited Conference 2021. Oke, Pastor Daniel Agung, saat ini kita sudah masuk di sesi 1. Apakah Pastor Agung pernah bolos atau nyontek waktu sekolah? Jujur atau bohong? Jujur boleh, bohong boleh. Oke, ya. Puji Tuhan kalau bolos sih jujur belum pernah. Karena puji Tuhan selama ini juga didikan keluarga. Memang nggak pernah sih ada history atau sejarah kakak saya semuanya itu bolos, nggak ada. Tapi kalau nyontek tentunya secara natural ya pasti pernah dong ya. Khususnya waktu zaman SD awal-awal, mungkin sekitar kelas 1, 2, 3 sekitar itu. Tapi setelah itu puji Tuhan naik kelas 3, 4-an itu mulai dibukakan bahwa menyontek itu satu hal yang salah, dan puji Tuhan berusaha untuk tidak nyontek setelah itu. Kira-kira nih, ada pesan nggak nih buat orang-orang yang nonton, misalkan nih anak-anak muda nih, buat yang masih nyontek nih sampai sekarang atau yang bolos, mungkin sekarang masih masa pandemi ya, tapi mungkin buat kedepannya nih. Oke, anak-anak muda ya, bisa mungkin ayo kita latih diri kita itu jangan bolos ya, karena kalau kalian bolos atau dari masa pelatihan, sekolah ini adalah masa training atau pelatihan kalian untuk bisa masuk ke dunia yang lebih nyata. Kalau di masa pelatihan aja kita sudah gampang menyerah, nanti pasti kebawa sampai di usia kalian sudah lebih dewasa. Ya, dan juga nyontek juga jangan. Kenapa? Karena menyontek itu akan merusak hati nurani kalian. Ya, jadi apapun hasilnya apa adanya, Agung yakin, saya yakin itu jauh lebih menyenangkan dan itu akan bawa sukacita tersendiri. Itu aja. Oke. Apa yang Pastor Agung rasakan saat ditunjuk nih jadi Youth and Teens Pastor? Jujur atau bohong? Intinya gini, ya biasa sih kalau saya biasa. Di satu sisi menjadi seorang leader itu bukan ambisi saya. Jadi saya bukan orang yang pengen harus seperti ini, harus seperti itu, enggak. Tapi juga di sisi lain, puji Tuhan saya dulu dibentuk di satu pelayanan namanya ISBC yang melatih kami atau saya punya mental itu seorang tentara. Jadi ketika seorang tentara diperintahkan, dikasih mandat, ya kita jalankan. Jadi kalau perasaannya sih sebenarnya ya bersyukur pasti karena satu kehormatan, tapi nggak sampai seperti apa sih kalau boleh jujur. Itu aja. Berarti secara tidak langsung kita tuh harus bisa siap ya dengan segala sesuatu kalau misalkan kita ditunjuk ketika diberi tanggung jawab ya. Yes, setuju banget. Kita harus ready. Ada satu film yang pernah cukup mengubahkan saya. Ini bukan film rohani ya, saudara sekalian. Satu film komedi ya dari luar negeri. Judulnya adalah Yes Man. Di situ saya belajar. Ternyata kalau kita ini berani berkata yes terhadap sesuatu, itu bisa membawa kita ke kesempatan yang lain, ke pintu-pintu yang lain. Tapi kalau kita apa-apa, kita dimintain tolong, kita disuruh sesuatu dan kita langsung menolak, no, atau kita jangan, tidak, itu akan menutup semua pintu kesempatan. Jadi sejak film itu ya saya tonton, saya belajar untuk berkata ya, apalagi untuk hal-hal positif yang datang dari Tuhan. Oke, mantap banget ya. Jawabannya sangat luar biasa. Kok nggak ada di pertanyaan? Apa pelayanan yang Pastor Agung pengen banget selain menjadi pembicara? Atau memang sebenarnya pengen jadi pembicara? Oke, tentunya nggak pengen jadi pembicara, tidak ingin jadi pembicara, itu bukan ambisi saya. Sekali lagi, saya ini orangnya cenderung pemalu, ya dulu punya masa lalu juga saya sering itu merasa minder. Jadi kalau jadi pembicara itu bukan target saya. Kalau ada pelayanan yang pengen sebenarnya adalah singer. Karena dulu pertama kali saya daftar pelayanan di gereja ini adalah mendaftarkan diri jadi singer, tapi puji Tuhan ditolak mentah-mentah.
Ya, sehingga akhirnya justru Tuhan bukakan jalan yang lainnya. Jadi kalau kalian ditolak, it's okay. Tuhan punya banyak jalan buat kalian semuanya. Kalau boleh tahu nih, waktu audisi waktu itu, siapa yang audisi kalau boleh tahu? Pak Yosi, Bu Susan, Pak Dian, kalau nggak salah satu lagi Kak Jafet. Oke, berarti Pak Yosi sudah membuat keputusan yang tepat. Akhirnya jadi pembicara. Nah, jadi kita pengen challenge dulu nih. Karena tadi kan pengen banget nih jadi singer. Mungkin bisa nyanyikan satu lagu. Sedikit bagian refnya aja lah, ya kan? Lagu apa ini? Ya, lagu apa aja. Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu apa? Lagu praise, lagu worship? Oh, bebas. Oke. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah sekarang. Ku percaya kuasa-Mu tak pernah gagal mengubah gelap menjadi terang. Oke. Berarti harusnya bisa cocok jadi singer ya. Oke. Next. Masih semangat ya, Pastor? Semangat. Apa kebiasaan Pastor Agung yang orang-orang lain itu nggak tahu? Kebiasaan yang orang tidak tahu. Apa ya? Kebiasaan intinya gini, saya sih suka sesuatu yang sifatnya itu relaksasi, saudara sekalian. Jadi kadang kalau ada momen yang pas, ya bisa dengerin musik yang ringan, yang santai. Ya pasti kalau anak-anak muda, anak-anak youth tahu, Ko Agung itu sukanya lagu-lagu yang seringnya kuno-kuno, klasik-klasik. Nah itu karena sukanya dengerin musik-musik yang yang bikin hati santai dan bikin tambah enjoy. Oke, itu aja. Apa ketakutan terbesar dalam Pastor Agung? Apa ya? Ketakutan terbesar? Salah satu ketakutan yang sering saya harus hadapi itu adalah rasa tertolak sih, jujur aja. Tapi di satu sisi saya sih yakin ya saya tidak akan ditolak Tuhan gitu. Jadi kita harus punya iman bahwa kita pasti akan masuk dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang sesekali ada juga muncul, tentunya ini adalah serangan dari iblis atau pikiran-pikiran negatif dari iblis. Seringkali kayak takut tertolak, ya takut tertolak oleh manusia dan lain sebagainya. Tapi ya puji Tuhan, hari demi hari semakin diubahkan dan semakin dibuat Tuhan bisa secure ya dengan diri sendiri. Oke, kita lanjut. Mungkin kalau tadi pertanyaannya jauh lebih santai, ya kan? Kita sekarang agak naikin pertanyaannya, ya kan? Apa sih arti impactors buat Pastor Agung? Oke, nah ini kita masuk ke lebih mendalam. Impactors adalah yang pertama ya, secara teknis impactors itu ada sebutan dari anak-anak muda di Youth dan Teens Impact Gereja Keluarga Allah. Impactors sendiri tentunya diambil dari kata impact, ya. Artinya sebenarnya ini adalah bahasa kita sendiri, kalian nggak akan temukan di kamus apa itu impactors, tapi buat kita adalah impactors. Ya, impactors itu adalah orang-orang atau anak muda dalam hal ini yang berdampak, yang membawa dampak. Ya, jadi itu adalah tujuan dari Youth dan Teens Impact ini ada. Saya yakin Tuhan tidak pernah kebetulan memberikan kita nama. Ya, sejak sekitar 20 tahun yang lalu Youth dan Teens Impact ini berdiri, ya. Artinya memang Tuhan tetapkan kita punya nama belakang impact itu dengan satu tujuan, yaitu kita dipanggil dan dibangkitkan Tuhan menjadi anak-anak muda yang berdampak bagi bangsa kita, bagi kota kita, bahkan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah the true impactors buat saya. Oke, untuk kita bisa menjadi impact, teman-teman sekalian, ya, kita di Youth Impact ini punya 4F. 4F itu apa? 4F itu adalah fiery, fun, friendly, dan pada akhirnya fruitful.
fruitful itu sendiri adalah impact itu sendiri. Ya, artinya kalau kita mau berdampak, ya hidup kita harus berbuah. Tetapi untuk kita bisa berbuah, kita harus tadi dimulai dari fiery, fun, dan friendly. Hanya orang yang fiery itu dari asal kata fire, artinya api. Ya, kita ada di dalam satu conference dengan tema kobarkan kembali apimu. Artinya lewat sesi ini atau UC ini kita sedang dibawa Tuhan, dibangkitkan Tuhan untuk menjadi pribadi yang berapi-api. Percayalah, hanya orang yang berapi-api pada akhirnya yang bisa menjadi seorang impactor sejati. Orang yang berdampak itu selalu penuh dengan api. Masih semangat? Esther, sudah mulai panas nih kayaknya. Kayaknya kursinya udah mulai panas kayaknya, padahal nggak ada api. Sudah mulai ada apinya. Iya. Kobarkan apimu. Kita masuk ke sesi 2 dan 3 yang menurut saya pribadi, ini tuh sangat-sangat pertanyaannya cukup membuat kita pasti akan berpikir, pasti akan membakar setiap kita yang mengikuti sesi ini. Kenapa memilih bertumbuh di GBI Keluarga Allah? Kenapa memilih bertumbuh di GBI Keluarga Allah? Karena Keluarga Allah adalah gereja yang on fire, gereja yang berapi-api. Saya bersyukur dari tahun 2004 saya ada di gereja ini, saya melihat gereja ini adalah gereja yang berapi-api. Bahkan dulu di Solo juga kita pertama kali masuk gereja tulisannya sudah biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dan dulu di Jogja, saya waktu itu masih ada di gereja di Adem Ayem. Setiap kali saya naik motor, ya saya parkir di tempat parkir, itu suasana rumah Tuhan, suasana ibadah itu sudah terasa luar biasa. Dan saya tahu ada sesuatu yang berbeda dari gereja ini. Gereja ini punya api yang dahsyat, punya api Roh Kudus, punya api pengurapan yang luar biasa. Itu sebabnya saya memutuskan untuk tertanam di tempat ini. Kenapa? Karena gereja ini adalah gereja yang hidup di dalam api Tuhan. Oke. Kenapa sih nggak jadi dokter hewan? Kan kita tahu nih Pastor Agung ini kan dulu gelarnya sebagai sarjana kedokteran ya, kedokteran hewan ya. Oke, benar ya, dulu saya kuliah dan menyelesaikan studi bahkan profesi sebagai dokter hewan. Tapi singkat cerita, akhirnya sebelum saya memakai semua titel dan kuliah, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi seorang full-timer. Kenapa? Karena sederhana, karena saya percaya panggilan Tuhan, rencana Tuhan itu jauh lebih hebat daripada rencana saya atau rencana manusia. Saya suka sekali dengan satu quotes yang sering atau pernah disampaikan oleh Pak Pangga. Ini juga teman, juga kakak rohani saya juga. Dan dia berkata, tempat teraman di dunia ini adalah di dalam rencana Tuhan. Itu sebabnya ketika saya diberhadapkan dengan dua pilihan yang sangat berat, saya percaya sekalipun jadi dokter hewan itu prospek secara manusia, tapi saya tetap percaya bahwa yang paling prospek, yang paling aman, yang paling penuh dengan jaminan pasti adalah rencana Tuhan. Dan saya tahu rencana Tuhan adalah saya harus menjadi seorang hamba Tuhan. Oke, mungkin saya pengen nanya nih, jadi penasaran nih. Apa yang membuat di dalam diri pastor akhirnya memutuskan, ya udah, aku jadi full timer dan aku mau bertumbuh? Tentunya semuanya itu basic, kembali ke basic adalah hubungan dengan Tuhan. Saya bersyukur saya ada di keluarga yang dari kecil saya dididik secara Kristiani, dari kecil juga sudah dididik untuk beribadah. Tapi jujur, saya baru mengalami Tuhan secara pribadi waktu saya SMP di satu tempat, di satu gereja yang nggak terlalu besar, tapi itu adalah pertama kali momen saya dijamah oleh Tuhan. Itu adalah pertama kali saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar real, Tuhan itu begitu nyata. Waktu itu saya nggak tahan, saya dilawat Tuhan sampai saya nangis sejadi-jadinya luar biasa. Dan mulai hari itu benar-benar itu menjadi satu burning point saya, itu menjadi satu titik di mana saya dibakar dan saya memulai perjalanan baru bersama dengan Tuhan. Ya, sejak hari itu saya bersyukur saya jadi anak muda yang belajar untuk mengasihi Tuhan. Tentunya saya bukan pemuda atau anak muda yang sempurna, yang bebas dari dosa dan lain sebagainya, tapi minimal saya mulai bersungguh-sungguh untuk mencari Tuhan. Jadi kenapa saya putuskan untuk mantap jadi seorang full timer? Ya karena saya mencintai Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, dan saya tahu saya mau seperti apapun tidak akan pernah bisa membalas segala kebaikan Tuhan. Dan kalau Tuhan panggil saya, buat saya itu adalah sebuah kehormatan yang luar biasa.
Oke, ada satu pertanyaan lagi. Menurut Pastor nih, apakah semua orang itu bisa jadi full timer? Menurut saya pribadi, setiap orang bisa bahkan harus melayani Tuhan. Tetapi untuk sebagai seorang full timer, saya rasa memang itu dibutuhkan satu panggilan atau calling khusus dalam hidup seseorang. Ya, jadi saya juga mengencourage setiap full time, karena saya sendiri juga full time. Mari kita belajar bersyukur terhadap panggilan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Terkadang kita seringkali menganggap enteng, bahkan menganggap remeh panggilan seorang full timer. Kita kadang-kadang merasa kita minder dibandingkan dengan orang lain yang mungkin seolah-olah lebih sukses daripada kita. Tapi percayalah, kita ada di jalur yang tepat, dan ketika kita ikut di dalam rencana Tuhan, dalam tanda kutip perusahaannya Tuhan, kita tidak pernah akan bisa rugi. Kita pasti akan tetap diberkati dan hidup kita akan jadi saluran berkat, dan itu adalah satu hal yang paling luar biasa dalam kehidupan ini. Mari semuanya full timer bersama-sama kita katakan Amin. Oke, next. Wah, dari tadi terkesima dengan jawaban-jawabannya yang sangat-sangat luar biasa sekali. Pasti yang mengikuti sesi ini sangat-sangat diberkati dengan setiap jawaban-jawaban yang dari Pastor Agung jawab. Oke, kita next. Kenapa sih memilih generasi muda? Kenapa memilih generasi muda? Karena mungkin saya juga masih muda. Enggak ya. Tapi Umur berapa tuh, Pastor? saya umur 33 sih. Masih muda. Oke, ya. Kenapa memilih generasi muda? Bukan saya yang milih, tapi Tuhan yang pilihkan tentunya. Karena saya percaya generasi muda itu generasi yang dipersiapkan Tuhan ya untuk satu movement berikutnya. Ya, kesalahan banyak orang, bahkan juga pernah dialami oleh bangsa Israel, adalah satu yang namanya regenerasi. Di zaman Yosua luar biasa, hebat. Tapi kalau saudara cermati, setelah masuk di zaman hakim-hakim, terjadi kemunduran yang begitu parah dan luar biasa. Kenapa? Karena regenerasinya kurang. Ya, kenapa? Karena anak-anak mudanya tidak dipersiapkan. Jadi, kalau saya dipilihkan Tuhan untuk ada di dalam pelayanan ini, di ladang anak-anak muda, satu kehormatan buat saya karena saya sedang dipercayakan oleh Tuhan untuk bisa mempersiapkan generasi penerus dari gereja Tuhan, generasi penerus dari terang dan garam dunia yang tentunya akan menjadi berkat bagi dunia ini. Ke depan nanti dunia tambah gelap secara manusia, tapi justru ini waktunya terang Tuhan itu semakin dibutuhkan. Itu sebabnya generasi muda sangat dibutuhkan. Generasi muda ini harus ada di garis depan di dalam gereja Tuhan maupun kegeraan Tuhan. Itu saja. Luar biasa. Oke, kenapa sih kita tuh harus jadi pribadi yang berapi-api? Kenapa kita harus jadi anak muda atau pribadi yang berapi-api? Sebenarnya jawabannya banyak sih. Tapi kalau saya boleh fokuskan, yang Tuhan taruh di hati saya begini. Karena orang yang berapi-api, satu, adalah orang yang bisa melewati masa-masa yang penuh dengan tantangan. Kita ada di masa pandemi, penuh dengan tantangan, dan firman Tuhan berkata di Amsal, orang yang bersemangat sanggup dan dapat menanggung penderitaan. Atau mungkin dalam bahasa yang lebih relevan, hanya orang yang berapi-api yang sanggup melewati pandemi ini. Artinya, Tuhan kenapa mau kita berapi-api? Karena Tuhan mau kita bisa menang dari setiap masalah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi sudah saya singgung, kenapa kita harus berapi-api? Karena Tuhan mau kita ini berdampak. Kita nggak mungkin jadi pribadi yang berdampak kalau kita tidak punya api. Hanya orang yang berapi yang bisa mengukir history atau sejarah. Yaitu sebabnya kita harus jadi pribadi yang berapi-api. Tanpa api, hidup kita tidak akan menghasilkan apapun. Oke? Saudara lihat, tokoh-tokoh dalam Alkitab, pahlawan-pahlawan iman, semuanya adalah orang-orang yang berapi-api. Dan yang terakhir mungkin saya tambahkan, kenapa kita harus berapi-api? Karena hanya api yang akan menarik atensi. Mungkin saudara ada yang berkata, kenapa bukan aku yang dipilih? Kenapa dia
Kenapa bukan aku yang dipromosikan? Kenapa bukan aku yang dijawab? Kenapa bukan aku yang dipakai? Coba kita sebelum kita tuding atau kita iri dengan orang lain, kita lihat diri kita. Kita ada api nggak? Contohnya nih, ketika lampu rumah mati, ya keadaan gelap gulita, lalu ada 2 senter di tangan saya. Yang satu senter saya nyalakan, ternyata begitu nyalanya tidak terlalu terang. Dan senter yang satu saya nyalakan, nyalanya terangnya luar biasa. Otomatis saya pasti akan pilih satu ini. Saya akan letakkan yang kurang terang, saya akan pilih yang terang. Itu sebabnya kenapa kita harus berapi-api. Karena Tuhan mau pilih setiap kita, Tuhan mau pakai setiap kita. Itu sebabnya kita harus berapi-api. Hanya orang yang berapi-api yang akan dicari-cari. Oke? Itu saja. Oke, karena Pastor bilang karena orang yang berapi-api itu yang dicari, sekarang kita cari Pastor Agung. Nah, kita masuk ke sesi game sedikit aja. Oke, sesi game sedikit aja biar lebih relax dan biar lebih berapi-api lagi ya kan. Mungkin bisa pilih nih angka favoritnya Pastor dari 1 sampai 10. Angka favorit. Angka favorit 1 sampai 10. Atau mau 1 sampai 100? 2. 2. Oke, 2. Silakan. Iya, kita punya sesuatu yang luar biasa. Silakan diambil 2. Kenapa 2? Karena dari dulu saya kalau sekolah absennya selalu nomor 2. Anak juga cukup 2. Dan saya udah lihat tadi cabai, jadi saya pilih 2 saja. Apa ini? Oke, silakan dimakan 2 cabai itu. Oke. Mentahan gini? Kita dilihat ke kamera dulu. Wah, Ini mentahan gini? tidak di setting-setting Hah? ini. Sesuatu yang real tidak di setting-setting. Enggak pakai sambal. Tahu lah sini. Iya. Iya, yang satu kan merinding loh ya. Oke, silakan. Wah, ini katanya Pastor Agung ini suka makan yang pedas-pedas. Mungkin bisa dikirimkan langsung ke alamatnya yang ada di bawah. Biarlah rohmu menyala-nyala. Pedas nggak? Enggak lah ya. Kalau kurang nanti tinggal bilang loh, Pastor. Nanti tinggal kita tambahin lagi. Oke. Kayaknya sudah mulai pedesan ya. Oke. Nah, sambil dimakan, mungkin aku ada mungkin sedikit ada pesan nih buat setiap yang nonton nih. Yang tadi tentang kenapa sih, mungkin ada yang pengen disampaikan lagi tentang kenapa sih kita harus berapi-api dan kita harus benar-benar ya mungkin karena dipacu kan dengan makan pedes. Siapa tahu ada pengen yang disampaikan lagi buat setiap orang-orang yang ikut sesi ini. Oke. Apa yang dirasakan gitu loh ketika terbakar dan akhirnya pedes. Waktu kita ini pedes ya. Tapi memang pedesnya cabai itu enak sih. Pedes tapi menagih. Ya kita harus jadi pribadi yang berapi-api. Karena kalau kita berapi-api, wah mungkin kita kasih minum dulu. Oke. Wah, kayaknya sponsor baik keluarga Allah ya langsung ya botolnya. Itu botolnya bisa ditemukan di mana itu, Pastor, kalau boleh tahu? Di keluarga Allah. Ulangi pertanyaannya. Iya, mungkin masih ada yang pengen disampaikan karena sudah makan pedes kan tadi. Jadi mungkin ada apa sih yang dirasakan ketika aku tuh terbakar? Oke. Pedes itu enak. Ya, seperti api. Api itu menyenangkan. Bayangkan kalau di dalam dunia ini nggak ada api, kita masih hidup di zaman purba pastinya. Bayangin kalau nggak ada orang yang berapi-api, kita tidak pernah kenal yang namanya inovasi. Karena semua inovasi itu muncul dari orang yang penuh dengan api. Jadi, untuk setiap saudara sekalian, saya ajak tangkap penuh sesi maupun UC ini, kobarkan lagi api. Karena tanpa api, kita akan terlewat begitu saja. Tapi kalau kita punya api, ada satu quotes berkata, kurang lebih kalau dalam bahasa Indonesia, kalau engkau terbakar,
maka orang akan rela pergi bermil-mil untuk melihat engkau terbakar. Karena api itu selalu, tadi saya katakan, menarik atensi atau perhatian. Kita percaya Yesaya 60 akan Tuhan genapi, amin. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang. Apa yang menarik bangsa-bangsa untuk bisa berduyun-duyun datang? Sederhana, api. Hanya api yang akan menarik atensi bangsa-bangsa berduyun-duyun datang. Kalau ada api, orang pasti akan mendekat. Anda lihat kebakaran, pasti ada penasaran kan? Karena api itu selalu akan membuat kita mendekat kepadanya. Jadi, terus kita berapi-api. Haleluya. Ini karena menyampaikannya sampai nangis atau karena tergerak karena Roh Kudus atau karena kepedesan ini, Master? Dua-duanya. Luar biasa. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu. Untung aku milih 2. Oke, kita break dulu ya, karena mau pemadaman listrik. Oke, Master, masih semangat ya? Semangat, luar biasa. Terima kasih. Kepedesan. Puji Tuhan. Terima kasih dulu dong sama kita udah kasih. Terima kasih buat tim kreatif yang luar biasa dari Youth and Teens Impact Global. Kalau kurang nanti bisa nanti setelah selesai ini mau minta lagi boleh. Masih banyak kok. Oke, kita masuk. Wah, kita masuk ke sesi game. Hadiahnya, OVO. Hadiahnya nanti ikoi. Oke, gamesnya simple kok. Gamesnya simple banget. Pastor Agung tuh cuman memilih dengan cepat. Jadi nanti akan ada pertanyaan, akan ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan yang akan dijawab secara cepat. Jadi nggak perlu mikir. Istilahnya jangan sampai mikir. Jadi jawabannya spontan. Tapi kalau salah jawaban diedit ya. Jadi terus nanti dikasih tahu alasannya kenapa sih memilih itu. Misalnya ini contoh. Cabai 2, cabai 3. Cabai 2 apa cabai 3? 2. Oke, kasihkan lagi. Nama gamesnya adalah Rapid Question. Sudah siap? Pak Obaja atau Pak Jonathan? Dua-dua. Salah satu. Pak Obaja. Alasannya? Karena dia adalah gembala sidang senior kita. Tanpa Pak Obaja nggak ada Pak Jonathan. Jawaban aman. Meeting atau komsel? Komsel. Lebih asik sih. Ya, jujur dari hati yang terdalam, saudara-saudara sekalian. Lebih santai maksudnya. Oke. Diaduk atau nggak diaduk? Hah? Apa ini maksudnya? Diaduk. Diaduk. Aja diaduk. Atau nggak diaduk. Nggak diaduk. Berarti Pastor Agung sukanya bubur yang nggak diaduk. Ya. Wah. Kenapa? Alasannya kenapa? Lebih nikmat kah? Karena kalau diaduk-aduk itu lebih menjijikkan. Aman. Ampun. Oke. Teh atau boba? Teh. Oke, silakan kasihkan teh. Wah, Yes. kita mantap dong. Saya pecinta teh. Luar biasa loh. Saya bukan pecinta kopi. Ini no setting loh. Pak Yosi atau Bu Susan? Bu Susan. Alasan? Sama-sama baik sih, tapi kalau Bu Susan juga bisa ngemong, jauh lebih ngemong juga. Ayam geprek atau pasta? Ayam geprek. Oke, silakan ayam gepreknya dikasih. Puji tapi Tuhan. Tidak ada. Oh. HP. Oke. Pasta geprek. Siapin bahan khotbah atau quality time? Quality time dong. Wow. Kalau siapin bahan khotbah itu quality time juga atau bukan? Quality time bersama Roh Kudus itu. Luar biasa. Bless Summer Camp atau HUT Youth Teams? Bless Summer Camp. Alasannya kenapa? Mungkin bisa diceritakan dulu nih. Apa sih Bless Summer Camp tuh? Oke, saudara-saudara, jadi Bless Summer Camp itu salah satu acara dari Youth kita pernah adakan beberapa kali. Itu adalah
retreat kita di pinggir pantai. Jadi itu memang satu unforgettable moment bener, luar biasa, dahsyat, keren, dan tentunya juga membangkitkan api. Bless sendiri juga kan artinya itu masih bicara kaitannya dengan api. Ya jadi Bless Summer Camp, ya HUT juga penting, tapi Bless Summer Camp paling berkesan di hati. Oke, kita mungkin bisa lihat cuplikannya sebentar. Bless Summer Camp Youth Impact. Live until it's over, dance until it's silent, love more than ever, night is more than vibrant. Night is more than vibrant. Jogja, Jakarta, atau Solo? Jogja Why? paling istimewa dan berarti nyaman. Ya karena juga dari kecil juga sudah di Jogja, jadi memang home sweet home Jogja. Oke, kita sudah di akhir games. Tepuk tangan dulu buat. Oke, masih semangat ya. Ntar mungkin mau minum-minum dulu sedikit. Nah, biar nanti nggak ini kan ya. Oke, next sesi terakhir. Bagaimana kunci tetap terbakar dalam kondisi saat ini? Kunci terbakar adalah saat kita ada di tengah-tengah komunitas kalau menurut saya. Karena yang namanya satu arang, kalau dipisahkan dari arang lain, dia akan gampang sekali jadi padam, dingin. Tapi ketika dia ada tetap di tengah kumpulannya, dia akan tetap bisa terbakar. Hanya saja memang di pandemi ini, saudara-saudara, ini membuat kita jadi lebih terisolasi ya, sehingga kita jadi merasa sendirian. Apalagi ditambah dengan orang mungkin bosan atau mungkin terbatas untuk bisa komsel, ibadah, sehingga apinya jadi mudah padam. Padahal itu kuncinya. Firman Tuhan sendiri berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Kenapa? Karena ya di hari-hari seperti inilah, justru kita sangat butuh yang namanya beribadah dan bertumbuh di dalam komunitas. Jadi kunci tetap terbakar dalam kondisi seperti ini adalah tetap komitmen, tertanam di dalam komunitas, gereja lokal, kelompok sel, dan pelayanan. Oke, last point-nya. Burning point or turning point? Oke, puji Tuhan ya, sudah pertanyaan terakhir. Burning point or turning point, ini pertanyaan yang susah sekali. Tapi sebenarnya ini adalah tema kita, burning point and turning point. Kalau suruh milih, mana yang pilih? Bingung sih, karena harus dua-duanya. Burning point akan membawa kita mengalami turning point. Burning point itu apa sih? Burning point adalah momen di mana kita terbakar. Burning point, titik pembakaran, titik bakar, titik didih. Waktu kita mengalami dan ada di satu titik terbakar, maka kita baru akan mengalami turning point. Turning point itu ada titik balik. Oh, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya setiap kita mengalami turning point dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa supaya hidup kita mengalami perubahan. Sepakat? Setuju? Saya yakin setiap kita rindu mengalami perubahan. Saudaraku, saya mau bagikan pada setiap kita. Saya mau tanya, saudaraku. Saudara kira-kira bosan tidak dengan keadaan hari-hari ini? Saudara bosan pakai masker terus? Saudara bosan harus di rumah saja? Saudara bosan kita semuanya serba online, kuliah online, kita bahkan kerja secara online? Saudara bosan nggak? Saya pun juga bosan.
Tetapi pertanyaan saya gini, apakah saudara itu pernah merasa bosan dengan hidup Anda? Tentunya secara positif. Setiap kita tidak boleh bosan, lalu kita berniat untuk mengakhiri hidup. Jelas itu bukan poin saya. Tapi pernahkah saudara merasa bosan hidup sebagai orang yang hanya begitu-begitu saja? Pernahkah saudara merasa bosan hidup sebagai orang yang gagal? Pernahkah saudara merasa bosan hidup sebagai orang yang hanya bisanya merepotkan orang lain? Kalau saudara merasakan hal itu sama dengan yang saya rasakan sekian belas tahun yang lalu. Saya pernah merasa bosan dengan hidup saya. Jadi anak muda yang hidupnya monoton. Menjadi anak muda yang hidupnya biasa, prestasinya biasa. Saya jadi anak muda yang bosan karena selalu jatuh bangun di tempat yang sama, di momen-momen tertentu, dalam dosa yang sama. Saya merasa bosan. Dan saya bersyukur itu adalah kebosanan yang positif. Bosan menjadi orang yang hanya ada di bawah. Saya menjerit sama Tuhan, Tuhan aku rindu mengalami titik balik. Tuhan aku mau mengalami turning point dalam hidupku. Dalam hidupku aku harus berubah. Oh saya berdoa itu juga yang saudara serukan kepada Tuhan. Itu juga yang diserukan oleh Yakub, saudaraku. Yakub bosan, dia dikenal sebagai penipu. Dia tipu sana, dia tipu sini, dia tipu saudaranya sendiri. Dia tipu di rumah pamannya, ini itu dan lain sebagainya. Dia banyak tipu sana tipu sini. Sampai di satu titik ketika dia berjumpa dengan Tuhan di tepi sungai Yabok itu, dia berkata, Tuhan aku gak akan melepaskan kau. Tuhan berkati aku. Sebelum engkau berkati aku tidak akan melepaskan engkau. Kenapa Yakub berkata demikian? Karena dia bosan dengan kehidupannya sebagai seorang penipu. Dia bosan sebagai orang yang hidupnya begitu saja. Itu sebabnya dia datang kepada Tuhan dan dia minta, Tuhan aku mau hidupku mengalami perubahan. Saya yakin itu juga hal yang sama yang dilakukan oleh Petrus dan murid-murid Yesus di loteng Yerusalem. Mereka bosan jadi murid yang cuma begitu-begitu saja. Mereka bosan jadi murid yang gagal mengerjakan amar agung. Mereka bosan jadi murid yang penakut, yang sedikit-sedikit bersembunyi. Mereka bosan menjadi, maaf kata, pecundang, saudara sekalian. Itu sebabnya mereka datang di loteng Yerusalem. Dan selama 10 hari berturut-turut mereka sungguh-sungguh berdoa. Tuhan kami rindu ada perubahan. Kami rindu ada turning point. Ada titik balik. Oh saya berdoa itu juga yang saudara serukan dan katakan sementara kita ikut UC ini. Ya saya berdoa Anda ikut UC ini. Ya, saudara harus punya satu kehausan. Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau lewat sesi ini, lewat UC ini, Tuhan, sesuatu dalam hidupku bisa mengalami terobosan besar. Amin. Saya berdoa turning point terjadi dalam hidup saudara sekalian. Tapi tahukah, turning point tidak akan terjadi kalau saudara tidak mengalami burning point. Kalau saudara tidak berjumpa dengan sang api itu. Tadi saya mau tambahkan mungkin satu jawaban yang mungkin sedikit terlewat di pertanyaan sebelumnya. Bagaimana tetap menjaga supaya kita tetap terbakar menyala di masa-masa seperti ini. Tadi saya jawab komunitas itu penting. Tapi yang lebih penting dari itu ada satu, yaitu apa? Berjumpa dengan sang api itu sendiri. Berjumpa dan kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu api. Firman Tuhan dikatakan di Mazmur bahwa di hadapannya api itu menjilat. Ya api itu berkobar. Kenapa? Karena dialah api itu. Jadi kalau kita mau terus terbakar, berjumpa dengan Tuhan. Yakub mau hidupnya berubah. Tuhan aku bosan dengan hidupku. Yang dia lakukan adalah dia pegang Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan jangan lewatkan. Tuhan jangan lepaskan. Aku tidak akan melepaskan kau. Sampai ada perubahan dalam hidupku. Saya berdoa itu mental dan kerinduan yang harus kita miliki selama kita ikut UC ini. Sementara saudara mengikuti UC ini secara online, pegang Tuhan, dikatakan Tuhan, aku tidak akan melepaskan kau sampai aku mengalami perubahan, sampai aku terima rema yang luar biasa, sampai hidupku berkobar dan menyala-nyala. Yes, itu yang dilakukan Petrus dan murid-murid Yesus di loteng Yerusalem juga, bukan? Ya mereka 10 hari, Tuhan, kami minta Tuhan Roh Kudus lawat kami, Roh Kudus jamah kami. Kami tidak akan keluar dari ruangan ini sebelum Engkau penuhi kami dengan api Roh Kudus. Kita taunya setelah kita baca firman Tuhan, mereka 10 hari di loteng Yerusalem. Tapi waktu itu saya yakinkan Anda, mereka nggak tahu berapa lama Roh Kudus datang. Bisa jadi kalau 10 hari belum melewat mereka pun, mereka akan lanjutkan pada hari 11. Mereka akan lanjutkan pada hari ke-12 dan seterusnya. Kenapa? Karena mereka haus dan lapar akan api Roh Kudus. Dan sekali lagi, ketika mereka mengalami dan berjumpa dengan sang api itu, burning point, masuk roh mereka mendidih menyala.
turning point, titik balik besar terjadi dalam hidup mereka. Yakub berubah jadi Israel, murid-murid Yesus yang tadinya begitu penakut berubah jadi para rasul yang diurapi Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Hari ini saya berdoa, Anda ngerasa bosan dengan hidup saudara yang begini-begini saja. Bosan dalam hal positif akan membawa saudara mengalami turning point dan burning point dalam hidup saudara. Bangsa Indonesia bosan dijajah ratusan tahun. Sampai di satu titik mereka menjerit, kita harus merdeka. Saya berdoa itu juga yang kita serukan pada Tuhan. Tuhan, aku harus merdeka dari hutang. Aku harus merdeka dari dosa ini. Dan saat mereka terbakar, bangsa Indonesia berjuang. Dan akhirnya kita jadi bangsa yang merdeka. Ada satu hamba Tuhan namanya John Alexander Dowie. Dia bosan harus ngubur jemaatnya. Karena waktu itu di gerejanya atau di negaranya juga sedang terjadi pandemi. Banyak jemaatnya yang meninggal dunia. Setiap hari dia harus memakamkan. Dan dia menjadi, Tuhan, aku bosan. Harus menguburkan berapa jemaatku. Satu demi satu dipanggil pulang oleh Tuhan. Tuhan, urapi aku. Dan dia masuk dalam kamar doanya. Dia mulai berdoa. Kenapa? Dimulai dari rasa bosan yang positif. Tuhan, aku mau ada perubahan. Tuhan, beri aku kuasa. Tuhan, beri aku rema. Akhirnya dia terima rema. Rohnya terbakar. Dan setelah itu, dia dipenuhi dengan kuasa Allah. Titik bakar dalam hidupnya menjadi titik perubahan besar dalam pelayanannya. Hari ini, saudaraku, saya yakin lewat sesi UC ini, kita akan mengalami semuanya burning point yang pada akhirnya akan menjadi turning point besar di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Wow, luar biasa sekali. Semua pasti terbakar. Amin. Kita semua sudah terbakar dan di sini pun juga yang ikut kita terbakar. Oke, kita sudah selesai. Pastor, mungkin Pastor Anggung mau say something buat kita semua yang saat ini sudah join bersama dengan kita di UC. Silahkan, Pastor. Oke, saudara sekalian, di akhir sesi ini saya hanya mau ingatkan sekali lagi, ayo buka hati kepada Tuhan. Sungguh-sungguh selama sesi UC ini, siapapun pembicaranya, sesi apapun, datang padanya dan minta supaya Tuhan membakar setiap kita. Kenapa? Karena kalau saudara mau hidup, saudara mengalami perubahan dan kesuksesan besar, kita perlu terbakar. Kalau saudara mau terima mujizat, saudara harus jadi pribadi yang terbakar. Apa bedanya seorang lumpuh di kolam Bethesda 38 tahun ada di sana dengan perempuan yang 12 tahun mengalami perdarahan? Bedanya apa? Bedanya ada di apinya. Orang yang 38 tahun siap kata, udahlah, memang seperti ini keadaannya, nggak ada yang menolong aku, ya aku tidak mungkin bisa sembuh. Sedangkan perempuan ini, saudaraku, yang mengalami perdarahan, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, asalku dapatkan api dari Tuhan, hidupku pasti akan mengalami perubahan. Jadi hari ini, ayo, jadilah be a man of fire, jadilah orang yang terbakar, yang menyala-nyala. Kalau saudara terbakar, ada masa depan. Saya berdoa anak-anak muda, terbakarlah dalam kuliahmu, menyala-nyala dalam skripsimu, ayo menyala-nyalalah dalam pekerjaanmu, menyala-nyalalah dalam kita merintis karir. Ya sungguh-sungguh mari kita berkobar-kobar. Saudara akan lihat, kalau saudara sekali lagi ya terbakar menyala-nyala luar biasa, Tuhan akan pakai saudara. Kalau saudara itu menyala luar biasa, orang akan datang dan akan sungguh-sungguh terang Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, berbondong-bondong orang akan datang dan hidupmu akan diberkati dan terima berkat yang luar biasa. Saya tutup dengan satu quotes dari John Wesley luar biasa. Dia ngomong gini, catch on fire and people will come for miles to see you burn. Oke? Kalau saya terjemahkan dalam bahasa sederhana adalah, jadilah orang yang terbakar, tangkap apinya. Yang menyalalah dan orang akan rela berbondong-bondong datang bermil-mil jauhnya untuk melihat engkau terbakar, untuk melihat apimu. Kenapa? Sekali lagi, karena api akan menjadi game changer besar dalam kehidupan setiap kita. Saya berdoa, saudara mungkin adalah anak-anak muda, anak-anak remaja, saudara orang kuliahan, saudara mungkin adalah seorang keluarga muda, ibu rumah tangga, saudara mungkin adalah para senior, orang tua. Ya, saya mau katakan tetaplah menyala-nyala. Karena apa? Karena api akan mengubah hidup saudara, api akan menjadi turning point besar dalam kehidupan saudara sekalian. Itu sebabnya saudara sekalian, di akhir sesi ini, satu kehormatan buat saya rindu berdoa untuk saudara sekalian. Saya yakin saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya berdoa supaya saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dan api Roh Kudus dikobarkan dalam hidup saudara sekalian. Pandemi ini membuat banyak orang mengalami padam.
Tapi saya berdoa, UC, kobarkan lagi api saudara. Ini akan jadi rema dan akan jadi satu momen bersejarah dalam hidup saudara. Mulai hari ini saya deklarasikan perkataan profetik ini, hidupmu tidak akan sama lagi sejak api Roh Kudus berkobar dalam hidup saudara, dalam pekerjaan, dalam pernikahan saudara, maka akan ada masa depan gilang gemilang penuh dengan pengharapan terjadi. Itu sebabnya dimanapun saudara berada, saya ajak setiap kita, mari kita sama-sama, kita tutup mata kita angkat tangan kita berseru pada Tuhan, karena hanya Tuhan sang sumber api yang akan mengubahkan hidup kita. Mari kita berdoa, Tuhan Yesus saat ini Tuhan, aku berdoa, kami berdoa Tuhan, untuk setiap jemaat, untuk setiap peserta dari Unlimited Conference ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pribadi yang hidupnya mulai padam, yang semangatnya sudah mulai padam Tuhan, yang mereka sudah mulai terjebak dalam rasa putus asa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa Tuhan, api yang baru dikobarkan, api yang baru dicurahkan, api yang baru diimpartasikan di dalam nama Tuhan Yesus. Api yang mengubahkan, api yang menyingkirkan ketakutan, api yang membakar hidup mereka, diberikan dalam hidup mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa Tuhan, berikan dalam hidup mereka rasa bosan yang positif Tuhan, bosan gagal, bosan menjadi orang yang terus hidup dalam sakit penyakit. Saya berdoa Tuhan supaya setiap mereka merasakan bosan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Biar mereka punya kerinduan besar seperti Yakub, seperti Petrus dan setiap murid-murid datang kepada Tuhan, sang api sejati. Mereka mencari Tuhan, mereka datang kepada Tuhan dan hidup mereka mengalami api dari Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan, aku berdoa sekali lagi Tuhan, mulai hari ini Tuhan, Burning Point, sesi UC ini, semua rangkaian Unlimited Conference ini akan jadi satu titik didih, akan jadi satu momen pembakaran hebat yang dahsyat. Dan mulai hari ini, mulai dari sesi UC ini Tuhan, di dalam nama Yesus, titik balik terjadi, titik perubahan besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Setiap jemaat keluarga Allah adalah pribadi yang berkobar, pribadi yang menyala, pribadi yang antusias, pribadi yang semangat. Orang yang bersemangat akan sanggup melewati semua penderitaan ini. Orang yang terbakar menyala-nyala, kami akan melewati pandemi ini bukan sebagai orang biasa, apalagi bukan sebagai orang kalah. Kami akan melewati pandemi ini sebagai orang yang menang, sebagai orang yang berhasil, sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, 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 amin. Tepuk tangannya. Oke, kita bersyukur kita sudah menyelesaikan sesi ini. Terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, para peserta Unlimited Conference yang sudah mengikuti sesi ini dari awal sampai pada akhirnya. Saya ajak setiap kita sungguh-sungguh mengikuti setiap sesi demi sesi, karena saya yakin akan ada banyak kejutan, akan ada banyak peremaan yang akan mengubahkan kehidupan setiap kita. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya, and God bless you.